Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali di Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Kuskupan Bandung. Sobat Komsos, kali ini saya ditemani Ibu Iren. Hai, Selamat sore, Pak. selamat pagi, selamat malam. Selamat, Pak. Gimana kabarnya, baik Bu? Puji Tuhan baik, Pak. Sibuk-sibuk terus nih. Luar biasa, biasa namanya orang kerja ya, Pak, ya, Aduh, luar susah biasa. sekali nih kalau mau mendatangkan Ibu Iren. Harus waktu, tempat, dan hari yang cocok. Iya, Pak. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Bu Iren, hari ini kita mau bicara Mhm. tentang bahasa kasih. Waduh. Katanya itu, aduh, ngetren nih bahasa kasih. Oh, kamu Oh punya bahasa oh. kasih apa? Kamu itu bahasa kasihnya ini. Nah, sebetulnya bahasa kasih itu apa sih, Bu? Nah, kalau ngomongin bahasa kasih apa itu ya, Pak, Iya. pertama sebenarnya bahasa kasih itu cetuskan pertama kali itu sama Gary Chapman. Hmm. Dia tuh konselor, perkawinan sebenarnya. Oh. Lalu dia mengamati itu tuh, klien-klien dia Mhm. dalam perkawinan tuh seperti apa sih, komunikasi, interaksi dan sebagainya. Mhm mhm. Lalu dia dapat nih, oh ternyata ada kebutuhan-kebutuhan atau mungkin ekspresi-ekspresi yang dimunculkan satu sama lain, Mhm. yang ternyata itu yang biasanya akan bisa jadi sumber dia menjadi makin, apet, Mhm. akrab, Mhm. atau sumber konflik. Nah, terus dia bikin buku itu yang Oh, namanya bukan apet aja ya, tapi juga jadi bisa sumber konflik juga, konflik? heeh. Karena kan Oh. kalau berbeda, nah itu bisa jadi sumber harapan Oh. sama yang didapatkan Oh, gitu, ya 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 heeh ya ya, heeh. oke. Nah, terus dia bikin buku, bukunya itu, The Five Love of Language kalau nggak salah judulnya gitu, Gary Chapman. Jadi ada 5? Ada 5. Jadi, nah kalau kita ngomongin, bahasa kasih itu jadi apa? Itu ya tadi, Heeh. bagaimana seseorang mungkin mengharapkan, Mhm. dan mengekspresikan kebutuhan, kasihnya Iya iya. atau kebutuhannya gitu. Kebutuhan untuk dia merasa Disayangi, disayangi, betul dicintai gitu. betul. Nah, menurut Gary Chapman itu ada 5 kebutuhan itu, Apa yang aja itu beda-beda itu. 5? Ada, act of service, Act eee of service heeh, artinya itu artinya kayak, eee, tindakan-tindakan yang menolong, membantu oh gitu, melayani ya? melayani, betul Melayani. betul. Aha. Terus ada quality time, Mhm jadi mhm. waktu bersama. Iya iya, heeh. Terus ada gift, Give. hadiah-hadiah, present gitu, Oh, dikasih dikasih hadiah, nerima hadiah, hadiah. heeh. Mhm. Terus ada aduh aku lupa apa ya, quality time, gift, satu Kalau nggak lagi salah itu teh, apa, aku jadi lupa. afirmasi ya? Betul, word of affirmation. Heeh heeh, Nah, iya, terus yang terakhir heeh. apa ya? Word of affirmation, act of service, quality time, satu lagi apa? Physical Oh, touch ya? physical touch, betul, Pak. Betul Iya, betul betul. jadi ada 5 ya Mhm sebetulnya mhm. ya. Nah, dari kelima itu kita coba bahas satu-satu dulu ya. Boleh Yang boleh. tadi itu yang pertama itu, tentang pelayanan itu ya, Act of acts of service, service itu iya. seperti apa itu misalnya? Act of service tuh misalnya, ini kan gini, kalau kita ngomongin love language tadi, Mhm itu mhm. bisa interaksi, kalau dalam bukunya Gary Chapman Heeh dia heeh. ngomongin interaksi, Iya jadi iya. dia membutuhkan Iya iya gitu ya. iya iya. Tapi pada kenyataannya sebenarnya kita juga harus punya mengisi. Heeh Nah, heeh. kalau contohin act of service tuh kayak misalnya kita seneng, rasanya bangga, seneng bahagia banget kalau misalnya sampai rumah, Mhm. terus dibukain pintu misalnya. Atau Oh, kita iya kalau iya iya. ibu-ibu lagi bersih-bersih, terus suaminya bantuin, "Sini aku bantuin cuci, aku bantuin cuci piring, kamu Oh. cuci aku lapin ya," misalnya gitu. "Kamu nyapu aku ngepel Iya ya iya 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 iya. bantuin." Atau misalnya suaminya bilang, "Aduh kamu capek ya, mau dipijitin?" Nah gitu, act of service gitu, Oh, diberikan pelayanan iya iya gitu. iya. Jadi kalau ada suami yang seneng bantuin cuci kamar mandi, Heeh. ngepel gitu ya, Heeh, atau itu misalnya, "Kamu pulang kantor capek, sini anak-anak aku urus dulu, kamu mmm, bersih-bersih dulu." Nah itu itu adalah sama. ungkapan kasih, Ya, ungkapan cinta dari si suami ya, iya, dengan cara seperti itu. betul. Nah yang bilang itu
istrinya bisa punya rasa kebutuhan itu, Mhm lalu mhm. suami memenuhi itu, maka bahasa kasihnya klop. Ah, ya 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 Nah, ya ada ya. juga yang misalnya ya itu contohnya lah, Iya iya contohnya iya gitu. Nah, iya. itu act of service gitu. Terus kalau yang tadi itu apalagi? Afirmasi? Afirmasi Heeh, afirmasi itu kayak misalnya, "Aduh kamu cantik banget ya." Jadi ada word of affirmation atau, penegasan? penegasan, kata-kata penegasan bahwa Oh, dia masih tetap dicintai. Kan ada yang misalnya seneng mhm kalau, mhm "Kamu mhm. tuh nggak pernah loh ngomong sayang sama aku." Oh, Nah, jadi pengennya setiap hari bilang, "Aku cinta heeh sama heeh, kamu," bisa gitu? gitu, heeh. Atau misalnya, Oh, "Aduh kamu baik banget, makasih ya udah nolongin aku," misalnya. Atau, mmm, "Aku seneng loh kalau kamu ngajak ngobrol aku kayak gini, mhm makasih ya mhm. nemenin." Nah, itu word of affirmation, kita Jadi mengafirmasi, segala sesuatu itu harus diungkapkan dengan diungkapkan dengan kata-kata sehingga kata-kata, dia paham, heeh. itu, Nggak bisa gitu. hanya dengan simbol gitu ya? Kalau word of affirmation dia butuh kata untuk Untuk memastikan kata bahwa, ya? secara verbal dia nangkep bahwa, "Oh ya aku disayangi," gitu. Jadi kalau misalnya saya kasih bunga nih, Nah cuma ngasih bunga aja gitu, nah kalau itu masuknya yang tadi, yang gift present, oh lain lagi lain ya? lagi Jadi itu, kalau saya ngasih bunga kan saya tanda cinta, tapi saya nggak heeh, ungkapin itu nggak kena nggak gitu? kena kalau Oh, sama orang yang memang tanda butuhnya cintanya, itu. bahasa kasihnya adalah word of affirmation. Oh, jadi Jadi kalau betul-betul dikasih harus ada, "I love you honey," gitu, oh, ya 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 ya. "Kamu spesial banget buat aku," misalnya kalau lagi Mhm. pacaran gitu. Termasuk kalau dia pakai satu baju baru, "Kok kamu bagus banget baju itu loh, warnamu cocok tuh dengan mhm. itu." Nah itu, Jadi kalau udah beli baju, udah ke salon, terus suaminya cuman, cuek-cuek aja, oh bisa bikin jadi kecewa ya itu ya? betul, itu bisa kayak, "Nih aku diperhatiin nggak sih?" Gitu. Eee, Walaupun mungkin suaminya senyum, iya tapi senyum itu kan artinya dia juga suka tapi nggak dengan penampilan ngomong, itu tapi nggak ngomong kalau gitu nggak ya? ngomong tuh kalau yang bahasa kasihnya adalah word of affirmation, Heeh, dia butuh penegasan bahwa, mhm, "Ini gue beneran sesuai nggak yang maunya gitu, bagus nggak?" Gitu. mmm. Oke udah 2 ya tadi, Word of affirmation sama act of heeh, service. terus apalagi physical Tadi touch ya? kayak physical touch. Nah itu, Physical touch tuh ya tadi ya elus, gandeng, dipeluk, dipeluk, misalnya mau turun tangga pegangin, gitu. Terus kalau jalan dicium ya gandengan termasuk dicium, betul. Jadi ya banyakan physical kalau tidur touch-nya. diusap-usap gitu. Usap-usap, ditemenin, Oh harus begitu ya? gitu, ada. Tapi memang saya juga punya satu saudara gitu, Bu. Mmm, Jadi dia nggak bisa tidur kalau istrinya belum pegang tangannya. nah iya. Jadi kalau berbaring, asal dipegang aja tangannya, dia baru bisa tidur. Tapi kalau nggak Nah, nyentuh atau disentuh oleh istrinya, dia sepertinya rasanya masih gelisah gelisah, gitu. Oh betul gitu ya? sekali. Iya, Ada ada yang ada begitu ya? ada need di dalam yang Mmm, memastikan bahwa dia disayangi, bentuknya tadi physical touch kalau yang itu. mhm mhm. Tadi physical touch udah, Terus yang terus gift ya tadi itu? gift, heeh, Kalau gift, gift itu berarti memang harus selalu bentuk hadiah? Ada hadiah hadiah? hadiah, betul. Jadi kayak Oh misalnya, gitu? misalnya ngajakin makan bareng Heeh gitu, atau ngasih cincin, ngasih hadiah, heeh. ngasih apa gitu. Spesial Walaupun aku, bukan spesial hari spesial ya, iya kan biasanya betul, kita dikasih hadiah kalau ulang tahun, mhm. tapi dalam keseharian pun harus sering ada hadiah-hadiah kecil gitu, Ya sebenarnya bukan keharusan, tapi dengan melakukan itu dia jadi makin semakin yakin yakin bahwa itu mmm, saya disayangi gitu. mhm, Biasanya kalau orang yang suka gift itu nggak mesti gift-nya yang besar-besar, enggak ya. iya iya iya, Kadang-kadang pulang bawain oleh-oleh apa itu ya seneng, misalnya makanan iya apa gitu ya iya, seneng gitu. makanan Atau kesukaannya iket gitu, rambut atau misalnya apa yang simpel-simpel tapi itu, oh dia merasa itu dia disayangin gitu. oh, Tadi udah gift, yang terakhir apa tadi ya? Word of affirmation guys, aku jadi lupa. Tadi kan physical touch iya, udah, word affirmation udah, terus gift quality udah, time ya, quality time, quality betul. time, iya, Quality time itu kalau yang punya waktu bersama, waktunya bersama, oh waktu oh special jadi time. selalu bersama, Ya ada ya, satu waktu yang bisa bersama, betul. jalan bareng, Jalan bareng, makan bareng, belanja terus belanja bareng. bareng gitu, Atau atau duduk bareng nonton TV bareng, walaupun gitu. tidak saling bicara, tapi Kadang-kadang nggak perlu saling bicara juga, yang penting ada di situ. ada di situ ya? Tapi juga jangan, dia akan terganggu kalau misalnya ada di situ,
Kan namanya quality ya. Iya iya. Ada di situ tapi masing-masing dengan handphone nggak oke. Oh, nggak Nggak oke mau ya? dia, Itu nggak mau nggak ya? mau. Tapi kalau quality nonton bareng, sama-sama nonton Terus tapi barengan, ngobrol, tapi bareng sama-sama nontonnya ngobrol yang ke arah iya, yang tujuannya sama. betul. Oh, jadi kalau cuma Diskusi ditemenin sama gitu. suaminya terus dianya Masing-masing main sibuk-sibuk, HP, enggak itu oh enggak. itu bukan Itu quality bukan, itu time ya? bukan quality time. Walaupun ada kebersamaan di situ tapi Iya, nggak misalnya piknik gitu, anak-anak main di situ ya dia duaan, ngeliatin anak-anak, itu quality time buat mereka. atau jadi liburan berdua ya Heeh, bisa itu anak-anak di rumah juga. dengan Ya neneknya gitu ya? ya gitu. Atau private misalnya sewa private Heeh buat heeh. duaan, nah itu. Pergi main Oke. gitu. Nah itu kan 5 bahasa itu sebetulnya setiap orang kan memiliki itu ya? Memiliki itu. Memiliki itu ya, Mhm. tapi, apakah setiap orang itu mempunyai sesuatu yang berbeda? Sehingga tadi itu Hmm. bisa terjadi benturan itu berarti ada sesuatu yang Mhm. setiap orang itu ada yang Be punya sesuatu yang berbeda. paling penting dia itu Iya. gitu? Jadi dari 5 itu Heeh. dinamikanya sometimes ada orang yang lebih dari yang lainnya. Oh. Walaupun dia ada ya, misalnya kalau dikasih hadiah ya pasti seneng lah. Heeh heeh. Tapi dia Tapi akan bukan lebih yang utama gitu? lebih berarti kalau kamu punya waktu buat aku, gitu misalnya, jadi quality time. Nah, Mhm bisa mhm. ketahuan dari kata-kata juga. Jadi Mhm. dinamika sih sebenarnya itu. Nah, uniknya lagi ya, Pak, Iya. kan, kadang kita punya pasangan yang belum tentu mengerti bahasa kasih kita. Iya iya iya. Heeh. Belum tentu ngerti kan itu. Heeh heeh. Nah, tapi di satu sisi kita punya kebutuhan itu. Iya Ya iya. kan? Nah, Iya iya. ini satu yang unik juga nih kadang-kadang. Kalau bisa dikomunikasikan, oke. Mhm. Tapi nggak semua bisa komunikasi. Maka Mmm. di love language ini juga kita harus punya istilahnya tuh, apa ya Pak, kayak recharge ourself gitu. Eee, Kayak kita tuh kayak baterai. heeh. Kadang-kadang kalau udah Harus di-charge heeh, jadinya? udah low, capek banget, nah itu harus ada afirmasi-afirmasi atau mungkin pemastian-pemastian untuk ngisi lagi tuh energi baterainya. Oh, diisinya dengan Nah, kadang kalau kita heeh. nggak tahu gimana cara kita mengisi, love kita sendiri, Heeh. kebutuhan akan dicintai kita sendiri, itu kita jadi mengharapkannya ke orang lain. Harap jadi suami yang ngasih ke kita, atau anak harus Heeh perhatian, atau heeh. mungkin temen, Heeh nah. heeh. Nah, challenge-nya adalah gimana pada saat kita tahu love language kita itu, gimana kita ngisi love language kita sendiri, love kita sendiri gitu. Sehingga kita punya energi itu Mhm. bukan cuman sekedar meminta, tapi kita juga bisa recharge ourself gitu. Mhm 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 Itu mhm. sebenarnya lebih menarik sih Pak sekarang, yang lagi sekarang banyak isunya Mhm dibahas mhm. gitu. Nah, contohnya seperti apa nih misalnya? Contohnya kayak misalnya kita punya, eee, kebutuhan sebenarnya physical touch. Oh, misalnya Saya love language-nya adalah ibu physical punya touch. iya, heeh. Tapi suami saya Mhm. kerjanya luar luar kota atau luar negeri, Iya 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 iya. ya. Sehingga kebutuhan itu kan nggak bisa dapat kan? Betul betul. Heeh. Jadi gimana dong kalau misalnya saya butuh itu kan gitu kan. Heeh Kan heeh. nggak mungkin ya karena distance-nya Iya jauh iya. jauh gitu kan Heeh jaraknya heeh. gitu. Maka saya harus punya kemampuan gimana mengisi itu, gimana memenuhi kebutuhan itu. Mhm. Misalnya kalau physical touch berarti, oke saya pergi ke spa, saya di cream bath, saya perhatikan badan saya. Nah itu sebenarnya memenuhi kebutuhan saya sendiri. Oh, iya 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 iya. Mhm Nah, mhm. kalau misalnya, saya tuh orang yang, seneng dikasih hadiah, Mhm mhm. tapi saya belum punya pacar, belum punya suami misalnya Mhm gitu. mhm. So gimana dong, kan nggak mungkin saya minta, "Kamu kasih hadiah saya dong, kamu" kan nggak gitu Nggak ya. mungkin, Nah, iya, heeh. sekarang gimana kita memenuhi kebutuhan itu, rasa Oke, dicintai kita gitu. membeli sesuatu menghargai kita sendiri Bisa jadinya. begitu, jadi bisa begini nih, oke target saya minggu ini harus ngerjain A, B, C, D, kalau kelar, saya kasih hadiah buat diri saya sendiri apa, gitu. Jadi nanti saya Oh. menghadiahi diri saya sendiri, Iya iya kalau iya iya nah kan iya. kelar kan, asik, Iya iya iya. apa yang aku mau, oh ini, aku datang, Iya iya kita iya. menghadiahi diri kita sendiri. Mhm. Berarti memang kesimpulannya kita sendiri harus menyadari, Betul bahasa kasih kita itu apa ya, yang betul utamanya. betul. Sebelum kita menuntut orang lain untuk memahami aku butuh apa, bahasa Kita kasihku sendiri apa, harus tahu kita nih. sendiri harus tahu aku
Cuma Bisa memang kasih apa? sulit nggak itu untuk kita bisa menyadari, Kalau ya dari sekian kalau banyak kan dikasih hadiah juga iya senang, iya iya iya. disentuh juga Iya senang iya gitu iya. kan. Terus, dibilang saya cakep segala macam Juga juga seneng juga. senang gitu kan. Terus apa gitu yang Kriteria paling utamanya gitu yang ya? paling utama banget itu, nah itu gimana caranya kita bisa Kalau mau yang mau kalau mau yang gampangnya sebenarnya kalau kita nge-googling ya, Pak, iya, heeh. itu ada tes-tes tentang love language. Oh ada? Ada, Pak. Jadi Oh, dia ngeluarin tuh, misalnya kalau misalnya, act of service berarti kan ada perilakunya. heeh. Kalau yang lain kan ada perilakunya. Nah, nanti mereka membandingkan ini sama ini, pilih yang mana, ini sama ini, pilih yang mana. Sampai nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu disimpulkan, "Oh kamu tuh ini," gitu. Ada itu sebenarnya Oh, kalau yang iya iya iseng-iseng. iya iya iya, Tapi kadang-kadang kan kita nggak lihat itu juga iya iya, ya, heeh, kita bisa merefleksi sih sebenarnya, merefleksi diri. Yang paling membuat saya rasa bahwa saya memang dicintai, yang mana? Gitu. Misalnya kalau saya gitu heeh, ya, dibilang, "Ah, kamu cantik loh." Biasa aja saya. Tapi kalau dibilang, "Kamu pinter nih." Ah, itu beda lagi misalnya. heeh. Oh berarti kalau misalnya aku berhasil, aku terganggu nggak sih kalau nggak ada orang yang ngomong, "Wih keren loh kamu berhasil." Terganggu nggak? Oh nggak terganggu, oh berarti mungkin bukan word of affirmation. Saya nggak Ah, apa-apa kok, gitu. Tapi saya terganggu misalnya kalau, "Nih harusnya udah nyampe depan pintu rumah gitu, kok nggak ada sih anak yang nyambut? Eh mama udah pulang," misalnya, "Mama pulang bawa apa? Kok nggak ada?" Gitu. Ah, berarti ada act of service-nya atau quality time di dalam situ, nah itu. Jadi mencoba merefleksi, apa yang paling ya gitu, dibanding ini sama ini aku milih ini, yang mhm mana? mhm Kalau ini sama ini aku pilih yang mana? mhm. A dapet sih, nanti akan dapet gitu. Aku lebih senang mana sih dipuji ganteng, sama dikasih hadiah misalnya gitu. Atau dipuji ganteng, sama disiapin sarapan misalnya, milih, yang Ah, mana ya? iya iya. Oh gitu, nah itu biasanya kita bisa nemu, oh ini kayaknya gitu. Mhm mhm. Iya iya. Mmm, Bisa juga memang ya memang perlu merefleksikan diri kita sendiri, kita itu seperti apa, tapi bisa juga mungkin mungkin nggak Bu kalau begini, jadi misalnya mmm, saya kalau saya punya pacar atau saya punya istri mhm, gitu, saya paling seneng nih, saya memperlakukan pacar saya atau istri saya, seperti apa. Misalnya ya itu tadi, saya sering seneng nih kasihin hadiah. Berarti berarti bahasa kasih saya otomatis kan berarti gift ya itu ya? belum tentu Oh belum tentu? belum tentu Pak, Oh belum belum tentu tentu ya? belum tentu Walaupun saya memang seneng kasih itu berarti belum tentu itu adalah kebutuhan belum bahasa tentu kasih juga, saya? karena kadang-kadang ada orang yang memang pengen ngasih, tapi kalau dikasih dia biasa aja. Mungkin bahasa Oh, kasihnya dia jadi sebenarnya tetap harus services. refleksi diri sendiri Heeh. ya? Jadi sebenarnya aku memang suka ngasih, aku suka ngasih dia hadiah gitu, tapi saya nggak pengen dia balik, enggak. Mhm mhm. Tapi saya akan senang kalau misalnya ngasih hadiah terus kemudian istrinya bilang, "Aduh hadiahnya keren banget, makasih ya." Dia senangnya yang itunya tuh, nunggu kata-katanya. Oh Nah berarti berarti word of afirmasi. affirmation. Atau misalnya setelah dikasih hadiah terus istrinya nanti besok ngasih makanan enak, Iya iya. terus misalnya ngelayanin dengan lebih misalnya. Nah itu yang dia tunggunya, nah Mhm. berarti dia act of service gitu. Waduh, ini sobat Komsos kayaknya memang kita perlu nih mulai dari sekarang, memperhatikan itu ya. Karena Mmm, dengan cara seperti itu sebetulnya, banyak hal yang bisa diperbaiki ya. Misalnya betul, hubungan pasangan yang sudah tidak baik, mungkin terjadinya gara-gara itu ya, bisa berbenturan bahasa kasih. bisa, kebanyakan seperti itu. Yang Mhm, diharapkan sama yang didapatkan berbeda. heeh. Lalu problem berikutnya adalah komunikasi, Oh tidak saling bicara. tidak saling Jadi membuka tidak maunya tidak apa. bilang, "Oh saya itu senangnya diberi afirmasi." Iya betul. Oh, Jadi nggak ada komunikasi itu atau kalau ada komunikasi jadinya lebih perdebatan. Contoh misalnya saya bilang, "Saya tuh senang banget dilayanin," gitu. Sementara istrinya bilang, "Kurang apa sih aku ngelayanin kamu?" Gitu. oh, iya Nah, iya 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 iya. konteks pelayanannya sendiri kan harus dispesifikasi gitu. Pada saat dia minta dilayani, pulang kantor minta disiapin makan, disiapin baju, padahal istrinya sudah sepanjang hari itu nyapu, Capek, udah ngepel, capek bla bla segala bla, macam. Nah, maka pada saat fokusnya itu on self, tadi ya baterai kita nggak bisa ngisi baterai kita sendiri,
maka kita akan tumpahkan pada saat ketemu sama orang lain atau di rumah ya, pasangan dan sebagainya, kita tumpahin tuh need kita, "Aku tuh butuh," gitu. Mhm. Tanpa kita sadar pada saat saya ngomong gitu yang di rumah ini juga ada kebutuhan misalnya, atau kebalikannya gitu. Nah ini yang sebenarnya, walaupun kita udah tahu apa love language kita, Mhm. maka kita juga harus punya keterampilan gimana mengisi baterai kita sendiri, Iya iya, tidak gitu. selalu harus menunggu orang lain yang mengisi baterai Betul itu ya? betul, karena pada saat yang bersamaan, saat kita menuntut orang lain mengisi, saat itu belum tentu orang yang kita minta mengisi memang kuat dan punya Mhm. baterai juga untuk ngisi kita, Mhm. gitu. Nah ini yang sebenarnya dalam perkawinan ini yang konteksnya timbal balik, makanya kan ada saling. Waktu saya memberi, saya tahu istri saya adalah senangnya adalah gift, ya saya pulang ke kantor saya kasih gift. Misalnya bawa oleh-oleh, makanan yang dia suka misalnya atau apa, atau word of affirmation, "Aduh kamu udah capek banget ya hari ini, makasih banget loh ya." Diisi baterainya, jebret. Maka dia akan mengisi balik, Mhm. "Kamu juga Harus saling capek." mengisi ya Heeh, berarti ya? "Sini aku mau buatin kamu apa, mau makan apa Iya hari iya ini?" iya iya. Nah, isi lagi, "Ih kamu care banget loh, aku pulang capek kamu tahu, mau pesenin makanan lagi." Iya. Balik lagi, "Iya, sebelum makan mandi dulu yuk, aku siapin air panasnya." Balik lagi gitu. Jadi sepanjang itu saling mengisi maka baterainya akan jalan. Tapi bayangin kalau saya isinya menuntut, Mhm. "Kamu kok nggak gini sih?" Yang ini udah ampas di bawah nggak ada yang ngisi, terus dia akan fight balik karena minta lagi, "Loh tapi kan kamu," kosong 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 kosong, habis deh, berantem deh gitu. Oh iya iya iya. Jadi memang ya tetap prinsip perkawinan itu kan saling melayani kan, saling Betul, memberi. Jadi saling dulu, iya harus salingnya itu ya. iya, Jadi kalau saya tahu istri saya memang misalnya sukanya sentuhan, ya berarti walaupun saya tidak suka dengan sentuhan, saya harus memberi sentuhan. betul Dengan demikian istri juga harus tahu kalau saya misalnya sukanya afirmasi, berarti istri harus memberi afirmasi kepada betul. saya. Jadi kata saling itu Mhm, memang berfungsi mhm. gitu. Saat kita udah tahu kita apa, nah berikutnya fokusnya bukan ke kita, tapi ke pasangannya apa. Pasangannya apa? Apa sih yang membuat dia lebih bahagia? Apa sih? Nah pada saat saya berikan yang membuat dia lebih bahagia, baterainya terisi. Maka dia harusnya punya energi juga untuk balik ke Untuk kita, mengisi juga untuk kita ngisi. gitu. Maka itu recharge-nya akan jalan terus Tapi gitu. kalaupun pasangan kita tidak mengisi, kita sendiri Harus harusnya punya bisa keterampilan. untuk mengisi itu Betul. ya. Karena di dalam peristiwa perkawinan kita pasti ngalamin juga lah ya Pak, di Mhm. mana salah satu dari kita, pasangan itu ya, nggak dalam perfect condition terus gitu kan Pak. Iya iya, betul betul. Sometimes kita ngalamin sesuatu yang mau nggak mau kita berada di bawah dan itu butuh orang yang untuk naikin. Nah Heeh. itulah pentingnya tadi. Mhm mhm. Saat kita punya kemampuan untuk kita mengisi sendiri, punya kita sendiri, gitu, pada saat pasangan kita itu ada di bawah, maka kita punya energi untuk, "Ayo naik yuk." Bareng lagi bangkit, Mhm. sampai kita setara lagi. Mungkin suatu ketika bisa gantian juga, kita yang lagi di bawah, nah dia akan angkat kita untuk naik lagi, gitu. Nah, apakah kalau misalnya bahasa kasih yang kita Mmm, punya yang utamanya itu bisa berubah nggak, Bu? eee, Misalnya waktu muda saya senangnya afirmasi, tapi setelah saya agak tua ini, terus saya jadi sentuhan gitu misalnya atau mmm, pada dasarnya enggak gitu? karena kalau yang kita pakai kalau kita teorinya pakai Gary Chapman gitu ya, Heeh dia heeh. sebenarnya ini nggak analytical, maksudnya nggak ada penelitian khusus. Heeh, Jadi teori dia ini terbentuk dari pengamatan dia iya dengan klien-klien. iya iya. Maka kalau dari situ sebenarnya nggak ada teori khusus yang mengatakan bisa berubah atau enggak. Heeh Nah, tapi heeh kalau misalnya dari sisi psikologi, heeh. aku melihatnya people change gitu. Ah, iya Manusia tuh bisa berubah. iya 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 iya. Peristiwa-peristiwa dari yang dialami bisa membuat satu kebutuhan baru atau konsep berpikir Mhm baru. mhm mhm. Jadi mungkin banget, Pak. Iya, jadi saya itu berpikir begini, waktu pacaran, Mmm, memang pacar saya itu senang dikasih hadiah gitu, mhm makanya mhm. kan tiap kali supaya merayunya sukses gitu kan, malam Minggu, hari ini Heeh, saya kasih ini dan dia seneng banget gitu. mhm. Tapi ketika Sudah udah menikah, suami sudah istri, berapa udah tahun. punya anak, dikasih ini digeletakin aja. Betul betul betul. Bisa juga kan berubah Bisa, karena bisa kan? kebutuhannya berbeda. Ah, iya 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 iya. Kebutuhannya berbeda dan orang kan kadang-kadang juga ada
need of change-nya juga kan, bosen ya maksudnya hadiah lagi, lu kayak nggak kreatif banget sih kayak gitu ya, ada kayak gitunya gitu kan. Jadi Iya mungkin iya banget iya. kebutuhannya berbeda. Mungkin saat sudah menikah, sudah punya anak, dia udah nggak perlu lagi barang, karena udah tahu, tapi saya butuh Iya. waktu untuk Iya, rileks misalnya gitu. udah mumet nih sama Heeh, anak-anak segala macam nah gitu. nah, Bukan hadiah yang butuh, betul. pertolongan lu sekarang. Betul betul banget gitu. Ya betul betul. Iya iya. Jadi situasi dalam kehidupan ini atau yang pengalaman harian itu bisa membuat orang berubah, Mhm. baik sudut pandang maupun kebutuhan gitu. Iya, jadi komunikasi itu memang harus jalan terus Penting ya. banget penting banget. Nah, maksudnya waktu pacaran sih memang kelihatannya ya konteksnya kan pas-pas Mmm, aja gitu. Ketika iya, sudah berumah tangga ya memang harus ada lagi komunikasi, betul, karena bahasa kasih itu pun bisa jadi berubah kan. berubah. Nah ini juga yang menarik, Pak, banyak orang pernikahan Mhm. hidup di masa lalu. Oh, gimana tuh? Jadi kalau lagi sekarang, friksi, Heeh. dia akan bilang, "Dulu kamu tuh." Oh, ya ya Nah. ya ya, membandingkan terus-terus, balik lagi ke Dulu dulu, dulu ya. kamu tuh suka loh kalau dia kasih hadiah, sekarang tuh kamu Nah, aku iya kasih iya. kok diem aja, Iya berarti kamu iya. udah nggak sayang lagi sama aku. Iya 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 Nah, iya. padahal sebenarnya bukan dia yang berubah, kebutuhan yang berubah, Heeh, betul gitu kan, Pak. betul. Nah, itu yang dikomunikasikan pada saat kita udah punya judgement bahwa dia tuh dulu begitu, sekarang juga harus begitu. Enggak, padahal situasi membentuk. Nah, Mhm. komunikasi itu yang dipentingkan. Kenapa? Daripada, "Dulu kamu gitu, dulu kamu suka ini, kalau sekarang kamu rasanya gimana? Suka apa enggak? Atau apa yang kamu butuhkan? Kamu kayaknya sedih banget sih mukanya, ini aku lakukan salah apa? Kamu mau apa?" Komunikasi, Iya iya gitu. iya. "Kamu kok mukanya berkerut gitu ada apa? Ada yang kamu pikirin? Apa sih? Gitu. Aku bisa helping apa?" Nah, itu kan komunikasi. Mhm mhm. Jangan ngomongin dulu, "Dulu tuh kamu senyum terus, sekarang kamu Mhm. cemberut aja." Aku bisa jawab, "Ya iyalah, orang dulu kamu baik-baik sama aku, sekarang nengok juga enggak," bisa gitu juga kan, Iya, gitu. bisa sih. Iya, betul Ya, betul. komunikasi itu penting. Jadi jangan hidup di masa lalu, karena people change gitu. Mhm. Dulu dia sendiri, misalnya ya kalau misalnya laki perempuan, dulu sama-sama single, kebutuhannya beda. Menikah, kebutuhannya beda. Punya anak, kebutuhannya beda. Mhm. Perempuan kalau udah punya anak, udah jadi ibu, yang nomor satu anaknya, Iya, gitu kan. betul. Saat dia dikasih hadiah, dia akan bilang, "Jangan aku, ini." Iya iya iya, Gitu heeh. kan. Karena ini adalah bagian dari Iya iya. dirinya gitu. Nah, ada perempuan-perempuan yang gitu atau, "Nggak usah habisin, safety aja dulu, nabung." Nah, itu buat dia jadi lebih aman misalnya. Nah, tinggal komunikasi karena people change. Mmm, mhm mhm. Bukan cuman di kejadian, usia juga. Makin dewasa, makin menginjak usia tertentu, pengalamannya akan berbeda, persepsinya akan berbeda. Mhm mhm. Nah, itu membuat orang juga berubah. Iya, jadi kalau ada orang bilang, dari sejak pacaran kamu harus sudah tahu bahasa kasih pasangan kamu." Betul sih memang Betul itu. betul. Tapi setelah menikah pun harus ada penyesuaian baru lagi kan? Betul betul. Yang dicatat adalah gini, waktu pacaran kamu Heeh. harus tahu bahasa kasih pacarmu. Artinya dia harus punya skill memahami bahasa kasihnya. Nah, iya. Sehingga pada saat ini beranjak, skill itu juga beranjak untuk terus memahami terus memahami terus memahami gitu. Bukan tahu bahasa kasih lalu berhenti, tapi Berhenti, iya. bagaimana skill dia memahami Mhm pasangannya, mhm. kebutuhannya, maunya. Bagaimana saya membahagiakan dia. Pada saat itu terjadi, dia akan bahagia balik. Iya iya iya. Gitu tuh. Jadi memang orang suka bilang, kalau udah menikah jadi beda gitu. Ya memang begitu ya, Ya karena memang mungkin begitu. kebutuhan bahasa kasihnya mungkin udah berbeda Iya ya. betul. Nah ada Ya, orang yang tadi aku bilang hidupnya di masa lalu gitu. mhm. Dia menganggap misalnya suaminya saat belum punya anak, sama sudah punya anak harus sama aja, beda. Padahal begitu dia udah punya anak, suami akan mulai mikir, "Gimana saya ngidupin nih anak, ini planningnya udah Iya banyak kan," gitu. iya iya Ibu juga sama gitu. iya Tapi ada juga orang yang hidupnya, "Dulu kamu care sama aku loh, kok iya. sekarang enggak sih ke Quality anak?" Gitu, time-nya heeh. dulu Heeh. sepenuhnya buat aku, sekarang nggak Heeh. ada gitu, Heeh. iya. Nah itu komunikasi yang harus Harus disusun dibicarakan terus terus, ya, betul dibicarakan betul terus ya. betul. Oke, nah kalau masalah perselingkuhan, Bu, apakah perselingkuhan itu juga ada hubungannya nih dengan bahasa kasih? Eee,
Ada pastinya. Ada ya? Karena bahasa kasih itu sebenarnya kebutuhan, needs. Dia Iya. butuh untuk diafirmasi, untuk ya needs lah, kebutuhan gitu. Saat itu nggak terpenuhi kadang-kadang pasti akan mencari untuk dipenuhi. Nah tadi aku bilang self Heeh. mengisinya tuh bisa nggak, tahu nggak dia. Kalau dia nggak tahu gimana cara recharge, dia Mmm. akan cari orang yang bisa nge-recharge. Lah kalau ketemunya sama yang Yang itu ya pas ya gitu ya? terjadilah itu, heeh. Iya betul, kalau misalnya pas saya memang bahasa kasih sekarang saya itu misalnya sentuhan, istri saya udah nggak pernah lagi menyentuh saya, Mmm. mengusap-ngusap saya, terus ada seorang wanita Yang begitu kan memperhatikan, yang heeh. datang-datang, rambutnya sekarang keren," Nah, disentuh-sentuh, heeh heeh. ya bisa jadi tergoda Bisa gara-gara itu ya? jadi bisa jadi. Nah disitulah bermainnya kita punya prinsip hidupnya seperti apa. Mmm. Manusia, ego, super ego gitu kan. Mhm. Kita punya kontrol sama diri kita. Disitulah bermain iman kita bagaimana, Mmm. disitulah bermain etika kita bagaimana, gitu. Jadi karena manusia itu nggak cuman need, Iya. love language ini adalah needs, pemenuhan Mmm. kebutuhan akan rasa disayangi, Mhm mhm sebutannya sebagai love mhm. language. Iya. Tapi sebenarnya di antara need dia cuman bukan hanya kebutuhan kan, Iya. kita punya regulasi, self regulation. Iya iya. Gitu. Jadi nggak semua orang yang punya kebutuhan dan kemudian tidak terpenuhi, maka larinya akan selingkuh kan? Iya iya, betul Banyak betul. juga orang yang bisa itu tapi dia nggak akan lari ke selingkuh. Mhm Kenapa? mhm. Karena dia punya self regulation yang Mhm bagus. mhm. Dia tahu kapan dia harus iya, kapan enggak. Mhm Kapan dia harus jalan atau beraksi sesuatu, kapan enggak. mhm. Nah itu self regulation. Iya iya. Dan Gitu. juga tadi yang kita bicarakan itu harusnya kan bisa me-recharge sendiri juga. Betul. Iya, nggak Kalau usah selalu tunggu orang lain yang me-recharge kan. betul. Pada saat kita punya self regulation yang bagus, kita akan Iya tahu, oke saya lagi butuh ini nih. Penuhinnya gimana ya dengan cara-cara yang positif. Misalnya saya butuh orang muji saya, tapi nggak ada yang puji, nggak ada yang peduli. iya, heeh. Gimana caranya? Ya bikin word affirmation, berarti saya adalah orang yang kayak apa, kelebihan saya apa, lebihnya apa. Nah itu agak unik tuh kalau di Indonesia kan, biarkan orang lain yang menilai, gitu kan. Kalau kita bilang, Iya saya tuh bisa di sini, itu dianggap sebagai sombong. Padahal itu justru bagus pada saat dia mengenali, saya tuh lebih di mana. Nah itu bagus tuh ditulis saya lebih di mana, ini apa. Maka kita bisa bersyukur pada diri kita sendiri. Nah, itu salah satu kemampuan untuk me-recharge pada saat tadi word of affirmation. mhm mhm. Kalau act of service gimana? Gitu kan. Kan itu harus act of service gitu. Sebenarnya act of service itu adalah kesan rasa beres. Sebenarnya yang dibutuhkan Oh dia iya, rasa beres iya iya gitu. iya. Maka membersihkan kamar secara bertahap, membuat meal, apa makanan yang rapi, kita buat sendiri rapi. Itu itu sebenarnya act of service yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, gitu. Iya iya. Merawat diri kita sendiri, itu act of service untuk diri kita sendiri. Memberikan kita waktu luang untuk diri kita sendiri, itu act of service untuk diri kita sendiri. Nah, itu yang harus kita tahu, bagaimana kita recharge diri, gitu. Mmm, Nah, itu butuh regulasi tadi, self regulation tadi. mhm mhm. Jadi tidak bisa juga kita itu berselingkuh dengan alasan tidak terpenuhi bahasa kasih kita. Nggak bisa nggak bisa. Karena nanti bisa, "Aduh, iya soalnya istri saya udah nggak kasih lagi Iya, nggak bahasa bisa kasih yang gitu. saya inginkan nih." Iya, nggak bisa Nggak gitu bisa nggak juga ya, bisa gitu. walaupun memang salah satu poin dari perselingkuhan itu terjadi gara-gara kita merasa diisi oleh orang lain yang Betul, kebutuhan kita heeh, tidak bisa dipenuhi oleh spouse kita, mhm pasangan kita, maka kita mhm. cari sama orang lain, nah itu. Makanya tetap wajib pasangan itu tahu bahasa kasih pasangannya. Betul, komunikasi. Mhm mhm Disampaikan kebutuhannya, friksi jangan takut, selesaikan. mhm. Apa sih, hati ke hati, tatapan mata, itu perlu banget. Nah, apakah bahasa kasih juga perlu diperkenalkan kepada anak-anak sejak kecil gitu? Nah, kalau Gary Chapman sendiri, Heeh, sebenarnya membuat buku itu, yang pertama kali keluar adalah tadi yang nyambung di counseling, mhm family. mhm. Jadi itu cuman buat, suami istri. Iya, Tapi sebenarnya pada penerapannya bisa dipakai buat anak, atau mungkin orang lain, pertemanan dan sebagainya. ah Karena sebenarnya nggak cuma suami istri yang butuh rasa disayangi, rasa dicintai iya toh, iya iya anak juga gitu. iya. Bahkan ada yang bilang, pepatah mengatakan, "Anak itu tidak perlu dicintai, dia hanya perlu merasa dicintai." Ah, Nah, jadi intinya adalah, ya cari tahu anakmu akan merasa dicintai kalau kamu kalau ngapain. gimana ya? Heeh. Jadi bukan karena, "Aku,
suka ngasih hadiah, maka pada saat aku ngasih hadiah harusnya kamu ngerasa dicintai, belum tentu. Iya iya iya. Kita harus tanya, "Kamu ngerasa dicintai?" Atau mungkin cari tahu, "Oh, ternyata dia rasanya paling senang banget mukanya kalau aku bikinin makanan." Nah, ya berarti itu, berarti kita Iya iya. dus bisa, Pak, bisa dipakai buat anak Iya ataupun iya. Jadi memang anak-anak juga, perlu juga kita perkenalkan bahasa kasih itu, terus kita juga harus mengenal bahasa kasih anak kan. mhm, Karena kadang-kadang anak suka ada yang terluka kan ketika dia pulang sekolah bawa gambar mhm, untuk mamanya dia dia mmm, gambar mama dan papanya gitu. Dia kasihin, "Ini buat mama." "Apa sih gambar kamu jelek banget," gitu kan. Terus nah, ditaruh aja gitu di meja, iya kan? mmm. Bisa juga terjadi begitu kan? Bisa. Nah, yang sebenarnya kalau buat anak, yang perlu memahami adalah orang tua. Oh iya, Orang tua yang betul harus betul betul. belajar bahasa kasih anaknya apa, Mhm. gitu. Karena kalau anak, dia pasti masih fokus sama dirinya sendiri, belum 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 sampai di bisa sebelah tahu, oh sana. supaya menyenangkan orang tuh harus gimana Betul, belum ya? belum belum. Belum ya? Jadi dia standar aja sebenarnya, karena dia masih sibuk sama dirinya sendiri sebenarnya, karena fokusnya masih di perkembangan dia. Justru kita yang harus ngerti, "Oh, anakku kayaknya ini deh." Maka kita coba menyeimbangkan. Kalau biasanya harus hadiah dia baru seneng, ya coba kita seimbangkan juga, "Oh, kalau aku puji dia senang juga nggak ya?" Diperkenalkan dengan rasa kasih yang lain, sehingga dia nggak jadi cuman fokus di situ aja. Oh, Contoh iya iya iya. misalnya, orang tua bekerja, itu biasanya kecenderungannya akan memberikan ke anak rasa kasihnya itu keluar dengan bentuk banyak hadiah, Iya kebutuhan dipenuhi, uang dipenuhi, karena dia nggak bisa kasih quality time. iya. Heeh, Bukan nggak bisa kasih quality time, tapi kebanyakan dia nggak ada waktu di iya. situ, Mhm, maka dia akan kasih gift mmm. banyakan. Nah, kalau itu terus terjadi, akan terbentuk sama anak bahasa kasihnya, dia akan belajar, "Oh, saya baru dicintai itu kalau dia kasih Dikasih ya? uang, dia kasih hadiah, dia penuhi, saya mau dia penuhi." Gitu. Padahal di dalam kehidupan nyatanya nanti, setelah dia besar, nggak semua orang harus menuhin dia, Oh, ya toh? jadi kita secara tidak sadar membentuk ya? Membentuk, betul. Membentuk anak ya? Betul. Maka butuh dilakukan variasi-variasi. Setelah kita tahu bahasa kasih 25, kita akan bentuk variasi-variasi. Misalnya pas lagi ngasih, kita bilang, "Aku sayang sama kamu loh," misalnya. Atau nanti pas lagi kita pergi makan, main bareng, quality time, ya ini kita sampaikan lagi, "Ini tuh bentuk mama sayang banget sama kamu. Mama seneng banget bisa barengan." Jadi ada logika-logika yang dimasukin bahwa, oh, banyak cara untuk mengungkapkan rasa kasih itu di mana, nggak cuman dengan satu cara gitu. Oh, iya 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 iya. Menstimulasi anak sehingga tahu bahwa, oh, orang tuh disayangi tuh banyak caranya loh, Mhm gitu. mhm mhm. Iya betul juga ya. Heeh, Makanya anak sebelum tidur suka dikecup dulu ya, betul. atau dibilang, "Hari ini kamu kok cantik banget, Heeh ganteng banget," heeh, gitu ya, "Kamu baik pinter banget hari baik ini. heeh, Kamu tuh hari ini udah bantuin mama, mhm ngepel loh, mhm makasih ya. Kamu mhm. hari ini udah nemenin mama nih, tadi mama di dapur kamu temenin tuh mama seneng banget." Iya Gitu. iya iya. "Kamu hari ini nilainya tuh bagus, Iya kamu pasti udah berjuang, makasih loh." Nah, itu perlu. Karena anak jadi iya, tahu, "Oh, aku di-respect, aku dihargai. Oh, ini yang mhm, diharapkan." Gitu. iya. Terlepas Mmm, nanti dia bahasa kasih yang utamanya mana, nanti nanti akan tumbuh dengan akan tumbuh dengan sendirinya. Betul sendirinya. betul betul. Tapi pada saat kita memberikan banyak berbagai alternatif yang membuat dia tahu bahwa dia dikasihi, yang berkembang juga bukan cuman tadi dia tahu tentang bahasa kasih, tapi self confidence dia juga tahu bahwa dia disayangi. Nah, itu akan bertumbuh dia sendiri untuk jadi figur yang mungkin lebih mandiri karena tahu kalau dia disayangin, Mhm gitu. Rasa aman dia akan terbentuk. Nah, kalau anak-anak dengan rasa aman ini tadi, dia akan bisa mengeksplor dirinya lebih banyak, gitu. mhm. Dan tidak masalah juga kalau ayah dan ibu beda memberikan bahasa kasihnya ya? Nggak apa-apa, Nggak karena apa-apa ya? nggak Kalau misalnya apa-apa. si ayah sih memang sukanya kasih duit gitu, Mhm mhm. tapi si ibu bilang, "Saya Saya sayang," itu heeh, nggak apa-apa nggak ya? apa-apa, act of service, beresin kamarnya misalnya, nggak apa-apa. Mhm Nah, mhm. akan lebih baik kalau bapak ibunya ngobrol, kemudian bisa menambahkan dengan bahasa kasih yang lain. Iya jangan cuma 2 Jangan itu cuma 2 aja. itu aja. Jadi saling belajar mengembangkan itu bagus juga. Iya iya iya. Eh, Waduh jadi menarik nih bahasa kasih itu ya. iya Kadang-kadang iya. kita memang tidak mengerti gitu loh, Mmm, bahwa ini penting juga kita harus sadari ya dalam diri betul kita. betul. Karena
kita selalu berpikirnya orang itu memang harus tahu diri saya, Mhm mhm. padahal kita sendiri yang harus tahu diri kita sendiri dulu pertama kan? Betul betul. Kita harus paham dulu diri kita Iya, sendiri dulu. Kita sehing punya kebutuhan apa, itu harus paham. sehingga kita tidak hanya menuntut orang lain Betul yang memberi, tapi kita juga bisa memberi kepada orang lain. betul. Karena pada momen atau di usia tertentu, kita udah sampai ke tugas perkembangan di mana kita memang harus memberi, bukan menerima. Mmm, Contoh di usia perkembangan mungkin kita udah mesti bekerja, maka kita udah mulai mikir bagaimana kita services orang tua kita, gitu kan. Bagaimana kita menghidupi anak. Nah itu memang, setiap tahapan ada perkembangan yang harus kita jalanin gitu. Tuntutan-tuntutan harus kita penuhin. Nah, butuh kematangan diri, mengerti apa, saya tuh kayak apa, saya nggak suka diapain, saya suka diapain, iya, lebihku apa, kurangku apa, mauku kemana, gitu. heeh, Kalau saya jatuh, saya bangkitnya tuh bisa bagaimana, cara saya bangkit, atau kalau saya marah, saya tuh bagaimana cara mengekspresikan marah positif saya, iya, misalnya. Atau kalau saya lagi, gitu, gimana yang membuat saya bangkit? Aktivitas apa misalnya? Ada yang aktivitasnya tadi shopping, berarti udah jelas kan bahasa kasihnya apa. Ada yang dia harus diam masuk ke ruangan dia gambar sendiri, beda lagi. Atau dia harus cari, "Oh aku dengerin lagu-lagu yang menyemangati," word of ah, affirmation. Dia harus tahu, "Oh saya lagi down nih, saya setel musik aja jebret yang lagunya misalnya Manusia Manusia Kuat," gitu. Oh oke, oh, oh jadi semangat misalnya gitu kan. Oh oke berarti iya, 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 gitu. Nah, itu kita harus iya, tahu apa yang harus kita lakukan saat kita jatuh. mhm, Karena pada saat kalau kita udah punya anak, kita punya keluarga, kita dibutuhkan juga untuk membangun mereka, mendampingi mereka kan gitu, iya, 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 betul. gitu. Itu pentingnya tahu bahasa kasih kita sebenarnya. Aduh, terima kasih nih Bu Iren. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan Sobat Komsos juga jadi lebih menyadari, Betul. kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi yang lain nih Bu Iren kalau Iya, ada Pak, kesempatan sama-sama. lagi ya. Iya, Pak, pasti. Oke, Sobat Komsos, demikianlah perbincangan kita kali ini. Kita akan berjumpa kembali dalam program Bisik berikutnya. Salam. Terima kasih Bu Iren, terima Sama-sama, kasih. Pak.